Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ngaji kita 3 minggu prei. 3 minggu prei. Wonten pengumuman syukuran nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ini ledone bar maghrib atau bar isya? Oh, bar isya nggih. Ledone bar isya ngaji sik nggih. Ngaji awal. Alhamdulillah. Pun syukuran nopo nikmat sing kathah ngoten mawon. Nggih mulai terus rapi kula nggih. Masyaallah nggih. Alhamdulillah. Mulai bulan September ini ada besok diberi ganjaran. Masya Allah. Enten sing lulus kuliah oleh mantu. Mungkin ramen-ramene tanggal selangkung Januari. Insyaallah rawuh sedaya nggih. Tengah ini kampus di kampus kula Poltek Perkapalan kita akan sambung insyaallah nanti sambung Januari. Oleh jamaah tasbih wajib hadir. Buatan nanti buruan, buatan nopo-nopo mungkin dengan bingung buruan pun ini hadir terlawan. Terus mulai syukuran ini alhamdulillah mboten semojo iso budal umroh. Budal umroh ora kek duwe disangoni bisa kan. Dan ini masyaallah mulane jenengan budal umroh niat mawon sing tenan. Masuk ganti duit ini kan aku selalu kayaknya bisa bu. Masuk ke mereka nama sekinten, sekinten dok tempekan, sekinten, umroh. Maksudnya aku tahu wadah, lumayan ya, sikile, sikile lumayan nih. Alhamdulillah. Turun ini dengan sedaya kesewajiban paling kafir saya pun program matur nuwun sakjane pun terus melih niki syukuran melih niki paling sak ngajian melih niki hakam kita nggih kita hakam mungkin insyaallah kula baleni melih mawon dari awal supaya mengingat kembali. Saya sendiri mungkin nanti ada bahasan-bahasan tambahan, penjelasan tambahan bisa diperkaya. Oh ya masjidnya syukuran ya, masjidnya ya syukuran, masya Allah. Tuku AC, masjidnya syukuran lagi. Semoga syukuran agak itu. Kita memiliki masjid, masya Allah. Cilik tapi barokah, masya Allah. Niki ngaji fasrun utawi kelan fasal. Kita bab terakhir. Wal walahu min huquqil ifki. Niki bab tentang al wala. Wala niku hubungan kekerabatan karena perbudakan, memerdekakan budak. Jadi budak itu kalau dimerdekakan maka nanti akan ada hubungan nasab dengan yang memerdekakannya. Itu maksudnya. Jadi al-wala'u min huquqil ifki
niki maestro sakniki ora nek budak niki ilmu tetap pelajari mau. Artinya nanti kita implementasikan sesuai dengan keadaan. Tapi memang tidak bisa disamakan ini kasus karena tidak ada perbudakan maka tidak ada hubungan kekerabatan karena perbudakan. Ayat al-mulazimu lahu bisubuti lil mu'taqi bi majrati iktihi. Jadi ini karena pertalian kekerabatan karena pemerdekaan terhadap budak. Wala yamliku isqatuhu au tanazulu anhu. Jadi kepemilikannya menjadi lepas karena merdeka, tetapi al-wala itu sebagai bentuk terima kasih ya. Terima kasih maka kepada yang memerdekakan maka menjadi pertalian kekerabatan minal wala. Tapi nanti akan berbeda tentunya dengan kekerabatan karena persusuan, kekerabatan karena nasab atau keturunan. Ini beda. Ini beda posisi. Ruya Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innal wala'a liman a'taqa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda maka sesungguhnya wala itu bagi orang yang memerdekakannya. Jadi kalau ada budak, ada orang memerdekakan budak itu, maka antara yang memerdekakan dengan yang dimerdekakan memiliki pertalian kekerabatan karena wala, karena pemerdekaan tadi. Ini ngoten. Ini mungkin pun disampaikan ini. Saat ini mboten enten kebudakan. Enten nyun sewu pembantu. Misalnya pembantu ini wis sepuh pensiun. Ini sebetulnya kita itu masih punya hubungan bukan kekerabatan ya, hubungan balas budi boleh. Kita mesti tetap menghormati, menghargai orang yang telah membantu kepada kita. Ini tapi nak perbudakan tidak nih. Wa hukmuhu niki wau wa hukmuhu adapun secara hukum taksibi inda adamihi, maka nanti kalau orang itu posisinya sebagai wala atau maulud itu orang yang dimerdekakan, maka hukumnya adalah dia berhak menjadi asobah akan harta ya, hartanya ini keduanya Pak. Jadi misalkan yang dimerdekakan tadi mati, maka yang memerdekakan dia bisa mengasobah hartanya orang yang dimerdekakan. Demikian juga orang yang memerdekakan kalau punya tinggalan, dia yang dimerdekakan juga bisa mendapatkan asobah. Tapi dengan catatan inda adamihi, ketika yang asobah karena nasab itu tidak ada. Ini catatan. Jadi kalau yang asobah karena keturunan tidak ada, maka bisa diberikan pada mantan budak yang dimerdekakannya. Walaupun budaknya itu perempuan. Ya, nanti ada pembahasannya nanti di belakang ya. Tenang. Mungkin aku nututi minggu ngarep. Itu.
Nanti kalau perempuan nanti beda lagi posisinya. Ini budak laki-laki. Nanti budak perempuan nanti beda. Kalau budak perempuan nanti seperti kemarin, kalau dia itu budak perempuan itu digauli oleh majikannya, maka budak tadi kalau majikannya meninggal maka langsung otomatis merdeka. Ketika otomatis merdeka, maka anaknya yang bisa mengasobah kalau anaknya laki-laki. Ini ketentuannya ngoten. Nanti keturunannya umul walad itu menjadi orang merdeka. Karena orang merdeka nasabnya ya kepada tuannya dulu. Karena dia punya budak digauli, akhirnya punya anak, tuannya meninggal, maka dia akan jadi ibu dari anak itu. Otomatis nasabnya juga nasab kepada ayahnya, dan ibu tadi statusnya langsung merdeka. Dan nasab ke bapak, akhirnya dia ya dapat bagian dari status sebagai anak. Itu naik perempuan. Kita ora sabar ya cerah dhisik. Nggih, mboten. Inda adamihi lil asobati minan nasbi. Jadi kalau tidak ada asobah dari pihak nasab, kal waladi wal akh, ya. Seperti anak laki-laki atau ayahnya atau saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada semua, baru nanti budak yang dimerdekakan bisa memberikan asobah, bisa menerima asobah dari orang tuanya, bukan orang tua, jadi tuan yang memerdekakannya. Wayang takilul wala'u anil mu'tiki ila dzukuri min asobatihi. Niki wayang takilul wala'u anil mu'tiki ila dzukuri min asobatihi wa tartibul asobati fil wala'i katartibihim fil irsi. Niki jadi tidak bisa pindah, jadi hak wala tadi dari orang yang memerdekakannya, anil mu'tiki. Jadi hak tadi tidak bisa dipindahkan. Misalkan tadi saya dimerdekakan oleh si fulan, saya itu budak. Kemudian begitu dimerdekakan, hak saya pindahkan ke orang lain. Tidak boleh. Tidak bisa dipindahkan, tidak boleh dijual belikan, tidak boleh. Jadi artinya mutlak hak dia dan tidak bisa dipindahkan ke orang lain. Ila dzukuru min asobatihi, dari statusnya ada untuk mengasobah, dan ini tadi adalah kepada laki-laki. Kalau perempuan tidak, ya. Kalau perempuan ketentuannya seperti tadi. Kalau perempuan ini adalah laki-laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim, al-wala'u niki luhmatun kaluhmatin nasabi. Wala itu adalah hubungan kekerabatan seperti kekeluargaannya nasab, mendekati nasab tapi tidak sama dengan nasab. Artinya kalau yang ahli waris dari pihak nasabnya sudah habis, artinya tidak ada yang bisa mengasobah, maka nanti budaknya, mantan budak yang dimerdekakan, dia bisa mengasobah. Tartibnya
seperti targetnya kemarin ketika kita bahas tentang warisan, kita bahasnya tentang asobah walaupun belum selesai. Kemarin sebetulnya di slide saya terkait dengan warisan kemarin ada 3 slide, baru 2 slide belum tuntas ya. Sebenarnya ada di belakang itu tentang apa namanya ahli waris dari jalur pemerdekaan. Wala yajuzu bai'ul wala'i wala hibatuhu, ini tidak boleh menjual belikan hak walak tadi, demikian juga tidak boleh menghibahkan hak walak tadi kepada siapapun. Riwayat Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'il wala'i wa an hibatihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual hak walak kepada orang lain, demikian juga tidak boleh menghibahkan hak walak tadi kepada orang lain. Artinya tidak bisa dialihkan. Kalau yang bersangkutan mati, putus, karena itu adalah hak individu dia. Kalau mati terus anak itu tidak bisa, putus. Beda dengan nasab. Kalau nasab dia nggak ada bisa ke anaknya nggak ada bisa ke cucunya, begitu seterusnya. Oke. Kalau walak putus, itu perbedaannya. Masya Allah. Ya kan gitu dibahas. Faslun utawi kala fasal berikutnya, waman qala li mitu fa anta hurrun wa huwa mudabbarun. Ini apabila seorang majikannya budak mengatakan pada budaknya, jika aku mati engkau merdeka. Kalau tuannya budak ikrar semacam itu, maka budak itu statusnya berubah menjadi budak mudabbar. Ya, budak itu namanya macam-macam. Ada budak kin. Budak kin itu ya yang budak yang sejati. Artinya ketika perang, kemudian dia menjadi tawanan. Begitu ditawan, maka kemarin pilihannya ada 4 ya, ada dibebaskan, ada yang dengan tebusan, kemudian ada yang dijadikan budak, ada yang dieksekusi. Ada pilihannya begitu ketika ada tawanan yang ditawan ketika orang Islam berperang dengan orang kafir. Dan kalau ini jadi budak, jadi budak yang hasil perang itu disebut sebagai budak budak sejati. Kemudian kalau budak itu tadi misalkan dijual belikan, tidak masalah. Ya, budak itu jual belikan tidak masalah. Tetapi nanti statusnya masih tetap budak Nah, kalau tuannya ngomong, kalau aku mati, engkau merdeka, maka nama budak tadi berubah menjadi budak mudabbar. Ya, istilahnya mudabbar. Mudabbar itu tuburun itu rampung. Artinya kalau rampung uripe tuane otomatis rampung ya budak. Maka diarani budak mudabbar. Ayatiku ba'da wafatihi, dia merdeka setelah wafatnya tuannya. Min sulusihi, dari sepertiga tuannya. Nah ini gimana? Ini min sulusi tarkihi ba'da tajhizi wa wafa'u duyunihi. Ini nanti kita memiliki budak ini tadi merdeka. Begitu merdeka, dia berhak atas sepertiga harta tinggalan maksimum ya. Ini maksimum. Dia dapat sepertiga dari harta
tuan yang memerdekakannya, ya, dapat sepertiga maksimum. Otomatis ini catatan setelah dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Jadi statusnya dia itu mirip dengan apa kemarin? Jadi wasiat. Jadi kalau nanti aku mati kamu merdeka. Sekali ngomong begitu, maka dia sesungguhnya berhak mendapatkan wasiat dengan catatan maksimum dari sepertiga hartanya jika masih ada sisa. Nah, kalau sisa ya ora iso, itu dia bisa mendapatkan sepertiga hartanya. Li'annahu tabarru' mu'allaqun bil mauti, karena dia itu ada relasi dengan tuannya dengan sebab kematiannya. Wa asbahal wasiatu, maka menjadilah dia menjadi seperti seolah-olah sebagai wasiat. Wa hiya min sulusin, maka dari itu dia berhak atas sepertiga hartanya jika ada. Wa ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala mudabbaru min sulusi. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya budak mudabbar itu dia mendapatkan sebagian dari sepertiga min sulusi, sebagian dari sepertiga harta. Artinya yana isi turah, dia bisa mendapatkan sepertiga dari harta itu. Nah, ini ada perbedaan. Kalau tadi dari jadi wala tadi tidak bisa dijual haknya dan juga tidak bisa diberikan dan tidak bisa diwariskan haknya. Tetapi kalau dia ini budak mudabbar, wa yajuzu lahu an abi'ahu fi hali hayatihi. Ini majikannya, kalau toh dia sudah ngomong, nah aku mati kamu merdeka. Tetapi kalau misalkan tuannya tadi butuh duit, budaknya dijual, maka boleh dijual ketika tuan yang tadi mengatakan kamu kalau aku mati merdeka, maka dia boleh menjual ke orang lain. Wa yaqulu tadbiruhu, status dia jadi berubah lagi. Dia tidak jadi budak mudabbar. Karena yang memerdekakannya dia masih berhak menjual ke orang lain. Kalau orang lain tidak jadi memerdekakan, ya nggak jadi, Pak. Niku budak mudabbar seperti itu. Ruya Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah taqawla lahu min dhukurin wahtaja bi abdihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala may yashtari bihi minni fashtarahu Nu'aym bin Abdullah bi kadza wa fatafa'ahu ilaihi. Ini riwayat dari riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki telah memerdekakan budaknya. Lahu antubure, dengan catatan kalau dia meninggal dunia. Seorang laki-laki dia sudah mengikrarkan, oh kalau nanti kalau aku mati kamu tak merdeka. Wahtajaba oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang laki-laki tadi ternyata butuh duit. Akhirnya budak tadi dijual, maka dibeli oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dibeli, Nabi pun menjualnya lagi. Faqala man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli ini budak saya. Fashtarahu Nu'aym bin Abdullah, maka Nu'aym bin Abdullah membeli budak itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harga sekian dan diserahkan oleh Nabi kepada Nu'aym bin Abdullah. Artinya budak walaupun statusnya mudabbar, kalau tuannya berkehendak menjualnya maka menjadi ban.
atau menjadi gugur status dia sebagai mudabbar, kembali menjadi budak kin lagi. Niku ngoten. Wa hukmul mubadzabari bi hali hayati sayyidi hukmul abdil kin. Dan ini makanya kalau selama walaupun budak itu sudah sebagai status budak mudabbar, tetapi ketika tuannya masih hidup maka ketentuannya seperti budak kin biasa, artinya boleh dijual belikan. Jatuhnya jadi mudabbar ya ketika mati, maka otomatis dia akan jadi budak mudabbar. Makanya ada 3 jenis budak, ya. Budak kin, budak mudabbar. Yang termelih sing nomor 3 iki budak mukatab, ya. Faslun utawi kila fasal iki yang ketiga. Wa kitabatu adapun mukatab. Mukatab itu ditulis. Artinya katibun kataba tulis mustahabatun. Artinya nopo? Dia itu berbuat perjanjian, ditulis, makanya disebut sebagai budak mukatab. Perjanjian tertulis dengan tuannya. Artinya apa? Perjanjian tertulis itu idza sa'ala hal abdu wa kana ma'munan muktasiban. Jadi budak mukatab itu dia bisa merdeka dengan cara menebus dirinya dengan membayar sekian. Itulah namanya budak mukatab. Itu terikat dengan perjanjian dengan tuannya, dan perjanjiannya ini makmunan muktasiban. Jadi syaratnya tadi budaknya tadi harus bisa dipercaya, ya. Kemudian dia mampu bekerja. Jadi yang boleh dilakukan akad katib, akad mukatab menjadi budak mukatab tadi, catatan budaknya bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, budaknya masih kuat bekerja, artinya bisa menghasilkan uang. Wala tasihu illa bimalin maklum, dan tidak sah akadnya itu kecuali dengan nilai tebusan yang sudah ditentukan. Wa yakunu ajalan ila ajalin maklum, dan juga ditentukan waktunya. Jadi sekian juta misalkan, sekian tahun. Jadi waktunya ditentukan. Aqalluhu najman, paling sedikit tempo waktunya, jatuh temponya adalah 2 kali bintang. 2 kali bintang, ya 2 tahun. 2 tahun. Najman, oh ya 1 tahun ya, ada 1 bintang ke bintang yang lain. Jadi najman di antara 2 bintang, jadi 1 tahun. 1 tahun periode. Itu begitu. Itu minimumnya. Jadi seperti itu ketentuannya budak mukatab. Al-kitabatu fil lughah ad-dhammu wal jama'. Kitabah ini secara bahasa artinya dia menulis atau mengumpulkan atau apa namanya, mengumpulkan, mengelompokkan atau mengumpulkan. Dan secara syariat akdun itki ala audi bisyaratin tadi. Jadi akad untuk kemerdekaan dia dengan imbalan tertentu, dengan syarat tertentu, seperti itu. Wabillaghil kitabati sunya bidzalika, dan ketentuannya itu ditulis. Maka dari itu disebut sebagai budak mukatab, karena ketentuan kemerdekaannya itu tercatat. Dan ini dianjurkan oleh Allah, wa qauluhu ta'ala walladzina yabtaguna kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum
In alimtum fihim khairan, dan orang-orang yang menginginkan memerdekakan budak dengan cara mukatab, mimma malakat aimanukum, daripada budak yang kalian miliki dengan budak mukatab, fakatibuhum, maka tulislah ketentuan itu untuk mereka. In alimtum fihi khairan, jika ini kalian memahami kalau dimerdekakan jadi lebih baik. Itu maksudnya. Ini surat Nur ayat 33. Ini waktu kita bahas tentang perbudakan di dalam ngaji tafsir, sudah disampaikan bahwa budak itu adalah masa transisi dari komunitas non muslim menjadi komunitas muslim. Itu sebetulnya dalam rangka pembinaan, bukan pembinasaan, tapi dalam rangka pembinaan. Makanya ini luar biasa Pak pahalanya Pak, orang memerdekakan budak, dan hak-haknya seperti itu tadi, bahkan sampai seperti anak, karena bisa mewarisi kalau dia dimerdekakan. Bahkan kemarin sudah disampaikan, ikatan perbudakan itu lebih kuat daripada ikatan pernikahan. Makanya budak boleh dijauhi sebagai istrinya ya, bukan sebagai budaknya, boleh, karena ikatannya lebih kuat daripada ikatan pernikahan. Itu Masya Allah. Wa hiya min jihati sayyidi lazimatun min jihatil muqaddami jaizatun falahu fasbuha mata sa'a. Ini Pak. Dan ini bagi tuannya, walaupun dia statusnya sudah status sebagai muqaddam, ya, sudah muqaddam, dia terikat perjanjian, tetapi tuannya itu masih punya hak untuk membatalkan perjanjian tadi. Jadi ketika dalam perjalanannya nak dicul nih dari perbudakan, nanti tambah agamanya maut, tambah rusak, tambah memusuhi umat Islam, maka perjanjian itu bisa dibatalkan oleh tuannya. Itu mata sya'a, kapan saja. Wa min jihatil mukatibi jaizatun, kalau dari arah budaknya itu sendiri, kalau mau membatalkan, tuan saya nggak jadilah memerdekakan diri dengan tebusan, ya, dari arah budak, boleh budak membatalkan perjanjian dengan tuannya tadi untuk memerdekakan dirinya dengan cara seperti itu tadi, menebus dirinya dengan sejumlah uang atau harta sesuai dengan perjanjian. Mungkin dia untuk mendapatkan uang nggak nututi, ya, nggak mungkin untuk mendapatkan, maka meminta kepada tuannya untuk membatalkan, maka boleh juga. Walil mukatabi atasarrufu fi ma fi yadihi, ini sudah di budak mukatab, maka dia boleh minal mali, boleh mengelola harta yang ada di dalam tangannya. Kalau status dia sebagai mukatab, maka dia berhak mengelola harta yang dia punya. Kalau belum status mukatab, maka dia tidak punya hak untuk mengelola harta, karena kalau dapat duit diserahkan ke majikannya. Makanya tadi diperintahkan oleh Allah tadi itu adalah sebagai bentuk sedekah tuan yang mau memerdekakan kepada budaknya dengan cara mukatab. Ya. Kalau bebas murni, ya itu tadi, kalau pakai merdeka, kalau sudah mati merdeka itu mudabbar. Kalau bebas murni tanpa perjanjian mukatab tadi, itu jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh Allah begitu, termasuk kemarin
Kalau bayar kafaroh kafaroh misalkan waktu Ramadan kumpul sama istrinya siang hari, ya itu kafarohnya memerdekakan budak. Kalau seperti itu, itu luar biasa. Artinya Allah menganjurkan untuk memerdekakan budak. Nah, kalau ini tadi tuannya memerdekakan dengan sejumlah uang ini, maka ini adalah opsional yang disampaikan oleh Allah, dan itu pun Allah sampaikan opsi itu in alimtum fihim khaira, apabila kamu melihat ada kebaikan kepada budak itu seandainya dia dimerdekakan. Wa yajibu ala sayyidi ayadhu anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi ala adai nujubil kitabati. Maka wajib bagi tuannya, ya, untuk menyisihkan daripada uang tadi sesuai dengan kemampuannya untuk menunaikan pembayarannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Artinya apa? Kalau sudah dinyatakan sebagai budak mukatab, maka tuannya harus memberikan kesempatan pada budak tadi untuk mencari duit. Bukan akhirnya dia dipekerjakan oleh dirinya sendiri, gak duit. Tuannya harus memberikan kesempatan pada budaknya tadi untuk berusaha melunasi tanggungannya tadi, dan dia pun punya hak untuk mengelola dari duit itu tadi. Wala ya'tiqu illa biadai jami'il mal, dan dia tidak akan bisa merdeka kecuali jika seluruh tanggungannya telah terlunasi. Kalau sudah terlunasi, otomatis dia akan menjadi orang yang merdeka. Niki rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukatabu abdul ma baqiya alaihi min maktabatihi dirhamun. Mukatab itu senantiasa jadi budak selama masih tersisa pada dirinya perjanjiannya belum lunas, dirhamun, walaupun 1 dirham sekalipun. Kalau belum terlunasi semua, status dia belum berubah menjadi merdeka, dia masih tetap sebagai budak mukatab. Itu jadi budak. Pun jadi hatami misalnya pas. Pasul utawi kala wasal wa idza saba sayyidu amatahu fawadhat mata bayyana bi syai'un min khalqi adamin haruma alaihi bai'uha wa rahnuha wa hibatuha wa jazalah wa tasarrufu biha bil istikdami wal wad'i. Ini gimana? Apabila seorang tuan menggauli budak perempuannya kemudian hamil, maka mata bayan bisyu'il khalqi adam, dan jelas kehamilannya, harum alaihi bai'uha, maka tuan tadi haram menjual budak yang sudah digauli dan nyata kehamilannya. Doa ini ketentuan yang orang kok wis hamil mari ngono terus diwene wong dadi piala bergilir ngawur, gak ngono iki jeneng budake sama. Tidak boleh dijual, tidak boleh. Warahnuan tidak boleh digadekan, wahibatuha tidak boleh dihibahkan ke orang lain pun juga tidak boleh. Boleh lalu atas sonomuhya bil istiqdami wal wad'i, boleh kalau sudah seperti itu, hanya boleh dijadikan pelayan di rumahnya, wal wad'i, dan boleh digauli. Ya, kalau tuan menggauli budaknya, sudah, kalau sudah digauli wis iki mutlak Pak, gak oleh diwehne sapa didol, gak oleh. Tapi catatan, kalau sudah jelas kehamilannya, nanti gauli gak oleh. Makanya kemarin kalau dijual belikan, dipindah tangankan, kemarin harus nunggu 1 bulan. Kalau idahnya 1 kali suci, artinya harus istibro namanya,
Ya. Kalau budak itu namanya istibro, kalau wanita merdeka cerai itu namanya iddah, masa iddah. Masa iddahnya salah suku 3 kali suci itu kalau orang merdeka. Okay. Kalau orang merdeka. Kalau kemarin ada yang 4 bulan 10 hari. Siapa Pak yang 4 bulan 10 hari? Ya. Siapa? Ya, suaminya mati. Suaminya mati 4 bulan 10 hari. Nah, dicelek 3 kali suci. Itu kalau wanita merdeka ditinggal cerai atau ditinggal mati suaminya. Itu ketentuan iddahnya seperti itu. Kalau budak itu namanya harus dilakukan istibro untuk memastikan kandungannya suci, tidak ada bakal bayi dari tuan sebelumnya. Itu ngoten. Jadi makanya kalau sudah ada nyata ada janin dikandung, maka haram untuk dijual belikan, digadaikan, dihibahkan. Dia boleh digunakan untuk membantu di rumah dan juga boleh ditambahi, digauli, digauli boleh. Wa ila mata sayyidu ataqat min ra'si malihi qabla tuyuni wal wasoya. Dan ini Pak. Niki apabila tuannya meninggal dunia, jadi budak yang digauli hamil, maka apabila tuannya meninggal dunia, maka dia otomatis merdeka dan dia berhak atas harta warisan dari suaminya. Karena apa? Begitu mati statusnya merdeka. Kalau dia punya anak, anaknya otomatis sudah merdeka, anaknya nasab kepada orang tuanya, otomatis dia juga berhak mendapatkan warisan. Istrinya statusnya sama, ya, mirrosil mal, statusnya ya sebagai istri, bukan sebagai budak, karena dia mati langsung merdeka. Kalau istri otomatis kemarin dapat bagian. Kalau punya anak, otomatis punya anak dia. Kalau punya anak dia dapat bagian 1/8. Kalau istrinya 4 tadi, ya udah 1/8 dibagi 4. Ya, kalian Masya Allah. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha. Niki Pak. Pak Soya. Jadi ini tadi bagiannya adalah keseluruhan harta dan dia juga setelah otomatis tinggalan orang tua tadi setelah dibagi untuk membayar hutang dan untuk menunaikan wasiat. Kalau tadi yang budak sebelumnya dia berhak atas 1/3. Kalau ini berhak penuh karena dia statusnya sebagai orang merdeka. Makanya budak perempuan yo gak enak 1/8 wae, 1/8. Iki mau, tapi mau setelon nae ono, lan ora ono. Ya udah ini. Kemudian wawala dua ghairihi bimanzilatiha. Nah ini kalau dia budak tadi punya anak, tapi anaknya itu adalah sebelum dia digauli oleh tuannya tadi, artinya dia punya anak dari ayah yang lain, maka dia adalah statusnya ya sebagai ibu dari anak itu, anak dari ibu itu, bukan anak dari tuannya. Karena itu dia tidak berhak mendapatkan warisan. Niku mau. Wa man asaba amalan ghairihi bi nikahin fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Niki demikian juga apabila amat tadi. Niki idza asaba amalan ghairihi bi nikahin fal waladu minha mamlukun li sayyidiha. Ini sama. Artinya kalau misalkan budak tadi itu nikah, budak tadi itu bapaknya nikah, maka budak nikah sama budak. Itu budak nikah sama budak. Maka kalau punya anak,
anak itu punya siapa? Ya. Binnya tetap pada bapaknya, tapi statusnya tadi tetap milik budak, itu milik pemilik dari kedua budak tadi. Jadi budak milik tuannya dari kedua budak tadi. Ini. Wa in asaba bi syabhatin fawaladu minha hurrun, ya. Kalau ini Pak, kalau tadi tidak jelas, artinya kepemilikan bersama. Budak saya laki, budak situ perempuan. Budaknya Pak Hadi misalnya, saya punya budak laki, Bu Hadi punya budak perempuan, kawin. Nah, kalau seperti itu Pak, gak jelas statusnya anak, maka anaknya langsung merdeka. Oh enak. Tapi dari satu kepemilikan, maka anaknya nanti akan menjadi satu kepemilikan. Wali imatul sayyidi, itu begitu. Wa inna malaka amatul mutlaqun ba'da dzalika. Maka sesungguhnya budak atau malakal amatul mutlaqun ba'da dzalika, pemilik budak atau perempuan mutlak miliknya orang yang memiliki budak perempuan. Wala tasiru umun walad lahu bil wati fil nikahi. Jadi Pak, maka tidak akan menjadi umul walad kecuali kalau tuan tadi berhubungan dengan budaknya. Nah, kalau tidak akan menjadi umul walad kalau tuan tadi menikahi budak itu tadi. Jadi kalau dinikahi itu tambah statusnya tidak bisa naik. Makanya kalau nikah itu dimerdekakan dulu baru dinikahi. Bukan dinikahi ketika statusnya jadi budak. Kalau seperti itu nanti ketika mati dia tidak bisa jadi umul walad. Wasarat umul walad lahu bil wati bi syubhati ala hadil qaulaini wallahu a'lam. Nah itu Pak. Jadi kalau nanti bisa menjadi umul walad ketika dia jadi budak digauli majikannya, maka otomatis dia akan menjadi umul walad. Ketika tuannya meninggal, otomatis dia akan merdeka. Ini ngoten. Wallahu a'lam. Ngoten mawon pas kata. Syukuran pisan hati suci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin dijawabin ini akan isya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.